Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pesta pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes di Sungai Yordan. Putramu yang adalah Allah dan tak pernah berdosa, mau menyamakan diri dengan kami. Bantu kami ya Bapa, bahwa kami yang kau berikan anugerah yang besar sebagai anak-anak-Mu. Kau beri kekuatan baru supaya kami mewujudkan cinta keanakan kami, keputraan kami dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi hari ini pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Jadi Yesus dibaptis bukan karena dosa, sebagaimana pembaptisan Yohanes, ya, di mana orang yang dibaptis itu adalah orang yang dibersihkan dari dosa, disucikan dari dosa, dan Yesus tidak berdosa. Tapi mengapa Yesus mau berdibaptis? Karena dia mau solider dengan kita. Bukan karena situasinya dia, tetapi dia ingin bersama kita, tinggal bersama kita. Jadi totalitas Allah yang tidak hanya Allah menjadi manusia, tetapi sungguh-sungguh inkarnasi itu memiliki makna yang sangat dalam. Ya, Allah sungguh-sungguh menjadi manusia, sama seperti kita, sejajar, seperasaan, sepikir, katakanlah dalam tanda petik, meskipun tidak selevel, tapi seperasaan, sehati dengan kita. Dia mengerti, memahami hati kita yang terdalam. Itu yang teologinya dari pesta pembaptisan Yesus ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, itu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Jadi Yesus diafirmasi dia sebagai anaknya. Tetapi anugerah keanakan itu sudah ada dalam diri dia. Jadi di sini hanya suatu pernyataan, suatu peneguhan. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkan dia. Dan peneguhan dari Tuhan itu terjadi pada waktu dibaptis dan pada waktu akhir menjelang kematian Yesus, di mana Yesus di atas gunung berubah rupa menjadi dengan berkilau-kilauan dan suara yang sama muncul. Dan ini peneguhan pernyataan diri Allah ini sangat penting bagi kita, sangat-sangat penting supaya kita lahir dari Allah secara baru. Nah, tetapi kita dibaptis itu bukan hanya kita afirmasi, tetapi kita diberi karunia gitu loh. Kalau Yesus hanya afirmasi, kalau kita sudah ada dalam seluruh hidup Yesus, kita tidak hanya diafirmasi tapi diberi karunia, anugerah. Karunia apa? Keanakan, keputraan. Kita bukan hanya diciptakan oleh Allah. Kita bukan hanya anak bapak ibu kita. Maka ketika Yesus di atas di bait Allah, saya harus berada di rumah bapak. Nah, jadi itu keanakan, keputraan. Anugerah lu, sekali lagi anugerah dicangkup, diisi, diberi. Kemudian kita diberikan oleh Roh Kudus. Roh Bapa dan Roh Putra tinggal dalam diri kita. Kemudian dosa asal kita dihapus. Meskipun akibat dari dosa itu tetap ada. Yang kalau dilukiskan ada 7 dosa utama yang merupakan warisan dari yang diakibat dari dosa asal itu. Yang selalu saya ulang-ulang ya. Kemudian apa? Kita dimasukkan dalam suatu komunitas yang disebut gereja. Supaya kita tahu bahwa kita itu tidak mampu sendirian. Maka kita bersama-sama saudara-saudara yang lain untuk menjalani kehidupan keputraan ini. Nah, jadi kita berada dalam komunitas. Jadi ada 4 kurang lebih ya karunia dari diberikan gratis kepada kita itu. Maka dalam kitab Nabi Yesaya yang dibaca pada bacaan pertama hari ini itu luar biasa. Karunianya begitu biasa dan berlimpah-limpah diberikan secara gratis kepada kita. Nah, saudaraku yang terkasih, ini yang menjadi tanggung jawab kita sekarang. Ketika anugerah itu diberikan kepada kita, kita memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan keputraan itu seperti Yesus. Nah, ini yang seringkali harus menjadi suatu usaha, suatu pertobatan, suatu dorongan yang harus kita bangunkan
lebih daripada sebelum-sebelumnya, maka kita harus berusaha ada dua sisi penting supaya kita sungguh-sungguh menjalankan apa yang Tuhan sungguh kehendaki pada kita. Dua sisi itu adalah, sisi pertama adalah sisi di mana ketika orang mengalami kerapuhan, ketika orang mengalami kemiskinan, ketika orang mengalami ketidakberdayaan, entah karena kanker, entah karena krisis finansial, entah karena problem hidup yang terus-menerus nggak selesai. Nah, sebetulnya di titik inilah kita diajak untuk miskin, gitu loh. Nothing dalam diri kita, nggak ada apa yang kita banggakan, ya, keberdosaan kita, bahkan ya kerapuhan kita, ini titik kemanusiaan kita. Ketika ini tidak terjadi, orang sulit bertobat. Ketika dia merasa bahwa dia masih punya harta, punya uang, punya segala macam, segala yang bisa dia banggakan, yang bisa dia sandarkan, orang nggak mungkin, sulit untuk bertobat. Dan inilah yang seringkali membuat kenapa orang Katolik, orang kita tidak punya dorongan kuat untuk melayani gereja, melayani Kristus, itu karena kita sudah merasa cukup. Nah, tapi ketika kita berada pada titik yang zero ini, ya, titik kelemahan, titik kerapuhan, titik tidak berdayaan itu. Nah, itulah lalu apa yang terjadi? Kita butuh Tuhan Yesus. Maka Yesus mengatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, datang kepadaku. Nah, di situ kita datang kepada Yesus. Maka ketika kita mengalami titik kerendahan hati itu, kekosongan titik nadi itu, kita harus menjadi rendah hati. Kalau tidak rendah hati, tidak akan kembali. Percuma. Tidak akan terjadi pertobatan-pertobatan dalam hidup kita. Maka harus ada kerendahan hati. Nah, ketika kerendahan hati ada, maka kita datang kepada Yesus dengan penuh kerendahan hati, penuh kekosongan, ketidakberdayaan. Nah, disitulah saudara kita butuh, atau yang kita sebutkan Roh Kudus. Karena tidak kita datang kepada Yesus itu bukan soal gampang. Datang kepada Yesus berdoa, nggak bisa. Tidak cukup seperti itu, nggak bisa. Ya. Maka ada banyak godaan. Ya, ketika kita mau datang kepada Yesus, ketika kita mau berdoa, godaan banyak. Ngapain kamu berdoa? Si iblis ini tidak suka kalau kita datang kepada Yesus. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan? Yaitu tadi datang kepada Yesus dengan penuh kerendahan hati, mohon Roh Kudus, baca kitab suci, mohon kepada Bunda Maria, berdoa terus, belajar hening, belajar diam, belajar duduk, belajar melihat dengan kekuatan, bukan kekuatanku, kekuatan Yesus, kekuatan Roh Kudus. Ya. Nah, di situ kita lihat. Jadi titik manusiawi kita, tetapi titik ilahi. Jadi kedua-dua ini harus bergerak bersama-sama. Nah, kalau Anda punya pembimbing, bagus sekali, karena di sinilah Anda berdialog. Bagaimana apa yang harus dilakukan? Bagaimana, karena ada titik-titik di mana kita juga putus asa. Kita putus asa. Nah, betulkah demikian? Udah capek. Lebih baik berhenti saja, selesai saja. Nah, di situ itu ya, lalu kita diangkat untuk sombong. Nggak perlu datang ke pastor. Nggak perlu datang ke ini, ngapain? Baca kitab suci. Nah, selalu di situ. Dorongan-dorongan itu didorong terus, tapi ditarik lagi oleh si iblis. Dorong lagi, ditarik oleh iblis. Maka Anda butuh orang, teman yang bisa menolong Anda. Kalau Anda punya pastor, bagus. Kalau enggak, ya teman yang bisa menolong, ya, membantu Anda. Nah, disitulah. Jadi dua sisi itu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus dengan born again. Lahir kembali. Lahir dari Allah. Betul kita semua sudah dibaptis. Benar, betul. Tetapi kita perlu lahir kembali, ya. Ada suatu dorongan dari Tuhan yang secara khusus mau memakai Anda, mendorong Anda. Dan itu dibutuhkan kepekaan dan ketajaman. Ya, kita perhatikan banyak orang-orang kudus terjadi suatu kehidupan kedua, katakanlah seperti itu. Born in, reborn. Ya, lahir kembali, diurapi oleh Allah. Roh Tuhan ada padaku. Ya, aku dinaungi oleh Roh Kudus. Nah, itulah yang sebetulnya undangan dari Tuhan supaya kita menyandarkan diri kepada Dia dan membiarkan Dia untuk mengubah. Disitulah titik yang paling sulit. Titik krusial tapi kritikal. Ya. Lalu orang mudah putus asa, menjadi putus asa, lalu lemah dan seterusnya. Itu adalah bagian dari proses di mana kita untuk apa? Krisis seperti itu tetap perlu untuk melompat, ya. Untuk melompat, tetapi lihat ke belakang dulu. Supaya bisa melompat, kita mundur ke belakang. Kalau ada satu jurang yang cukup jauh,
Maka kita tidak bisa lompat ke sana langsung. Kita mundur ke belakang dulu. Melihat ke belakang, melihat situasi masa lalu kita, masa kecil kita, dan segala luka-luka batin kita. Lalu kita ketika ini sudah beres, kita lompat sampai ke sana karena lubang ini. Tapi kalau tidak, kita langsung lompat, jatuh. Karena nggak punya daya untuk melompat, dayanya nggak punya. Nah, kita harus melompat kepada iman itu, bahwa Yesus mengatakan datang kepadaku di situ gitu. Tapi harus lihat ke belakang. Sehingga Roh Kudus itu, dan kita yakin bahwa Roh Kudus tetap membimbing, menuntun, menggerakkan, mendorong kita untuk ya. Orang-orang seperti misalnya Santo Paulus pun, jangan lupa ketika terjadi pertobatan itu, dia 3 tahun ke Mesir. Menyendiri, bersembunyi, berefleksi. Nabi Elia 3,5 tahun di Sungai Kerit untuk merenung, bersemuka dengan Allah, tinggal berdialog, berkomunikasi dengan Allah secara pribadi. Yesus 30 tahun berada di dalam keheningan, ketersembunyian di Nazaret. Yohanes Pembaptis berada di padang gurun. Yesus 40 hari berpuasa. Jadi ada suatu proses yang disebut proses purgativa, proses pembersihan, proses pengolahan hidup batin. Sehingga nanti lama-lama kita tahu bahwa bukan aku ya Tuhan, tapi Engkau. Nah, inilah yang disebut, dan inilah yang sebetulnya buah dari baptisan itu sebagai anak ya. Kita masuk menjadi, dan ini tidak sebanyak orang. Coba Anda bayangkan berapa murid Yesus. Para rasul 12, 1 hilang. Yang lain-lain misalnya Maria Magdalena, beberapa perempuan dan seterusnya yang mengikuti, mungkin tidak lebih dari 20. Dari ribuan orang berbondong-bondong hanya segitu dapat. Bukan banyaknya, saudara, tapi kualitas. Saudara, sekali lagi semoga rahmat baptisan bahwa kita semua adalah anak Allah yang diberi karunia, karunia rahmat. Dan rahmat itu harus bertumbuh, harus berkembang, diolah. Kalau Yesus sudah ada itu, tapi dia diafirmasi, tapi tetap dia juga harus mengadakan pengolahan-pengolahan di mana dia harus bersembunyi, harus bersama Bunda Maria, bergaul dengan Bunda Maria 30 tahun, bayangkan. Bukan waktu yang singkat. Dia sering ke gunung untuk berdoa kepada Bapa dan seterusnya. Jadi sekali lagi saudara, Anda sekarang yang mendengarkan ini dipanggil ya. Anda sekali lagi, saya mengatakan Anda dipanggil kalau Anda mau serius, mau sungguh-sungguh menjawab panggilan Tuhan, menjadi anak Allah, menjadi orang yang dipakai Allah, menjadi mitra kerja Allah, menjadi teman Allah. Anda dipanggil. Sekarang lagi saya katakan Anda dipanggil. Anda diutus ya. Kalau Anda mau sungguh-sungguh serius, silahkan ya, kita bisa bersama-sama mengolah hidup ini. Ya, latihan rohani ini. Jadi ketika Anda mendengarkan apa yang saya katakan, ini bentuk latihan rohani ya. Jadi jangan hanya mendengar tapi tidak dijalankan. Percuma. Ya, Anda mendengarkan banyak renungan-renungan tetapi tidak melakukannya. Itu juga ya bukan percuma. Oke, bukan percuma lah. Artinya sesuatu yang enggak nukik ke bawah gitu loh. Jadi Anda mari bersama-sama saya, bukan yang gampang, saya juga dalam proses yang sama untuk menemukan Yesus, menemukan Roh Kudus dalam diri kita dan dari Anda. Jadi ketika kita mau sungguh-sungguh menjadi anak Allah, pentingnya peranan Roh Kudus. Maka saya menganjurkan satu hal, mohonlah Roh Kudus. Teruskan doa, datanglah Roh Kudus. 2 kali putaran rosario, ini rosario. Ya, putaran 2 kali putaran rosario, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Supaya Roh Kudus membimbing Anda, menuntun Anda. Dan apa yang harus Anda lakukan, Anda akan dibimbing oleh Roh Kudus. Anda serius? Anda mau? Saya harap Anda mau. Tapi kalau tidak mau pun tanggung jawab Anda. Tidak apa-apa. Mungkin pada waktu nanti Tuhan juga akan menyentuh Anda masing-masing. Semoga dengan pesta pembaptisan ini Anda diingatkan akan betapa mulia, betapa luhurnya anugerah baptisan, dan Anda dipanggil untuk diutus. Untuk mewartakan Kristus kepada siapapun. Amin. Allah Bapa di surga, lewat tangan hamba-Mu ini, curahkanlah rahmat-Mu mengalir dalam diri anak-anak-Mu. Kau sentuh, Kau jamah dengan cara-Mu sendiri. Dengan kuasa yang ada dalam diri hamba-Mu, Kau alirkan kepada mereka, bagi yang sakit disembuhkan, bagi yang terluka disembuhkan juga, dan bagi yang mengalami putus asa dikuatkan dan diteguhkan. Tuhan memberkati Anda di hari yang bahagia ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.